ancaman bagi yang tidak mau membayar zakat. Jadi berbicara ancaman, setiap perintah kewajiban seperti halnya sholat. Kenapa kita diwajibkan sholat? Karena sholat itu bukan kepentingan Allah, tetapi kepentingan kita sendiri. Makanya diancam kalau kita sampai tak sholat, mustahil bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Demikian dengan zakat, puasa demikian juga. Puasa ini kan salah satu ibadah yang dapat menghantarkan kita la'allakum tattaqun. Untuk penyempurnaan puasa itulah dengan zakat. Makanya sangkut pautnya banyak. Puasa kita kalau tak sholat selama Ramadan sama tidak. Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Bangun sahur, habis sahur tidur. Bangun maghrib lagi. Jadi puasanya seharian pun tidur. Nah, berbicara tentang zakat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Jadi salah satu perintah di sini diperintahkan ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan. Sedekah di sini maksudnya zakat. Apa fungsi zakat? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, biha, dengan zakat tersebut, wa shalli 'alaihim, kemudian doakan. Di sini juga menjadi dasar bahwa panitia penerima zakat ini harus mendoakan, jangan sekedar batas menerima. Demikian juga terhadap 8 asnaf. 8 asnaf itu setelah menerima zakat, kita langsung minta doa dari mereka, dari asnaf-asnaf mustahik yang berhak menerima zakat. Jadi jangan asal bagi aja. Jadi doakan. Di sini perintahnya wasalli alaihim, dan berdoalah atas mereka yang berzakat. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa yang mereka panjatkan, doa dari para mustahik yang berhak menerima zakat ini, menenteramkan hati orang-orang yang berzakat. Nah, jadi tidak hanya panitia yang mendoakan, tapi yang menerima. Nanti panitia menyerahkan kepada mustahik 8 asnaf yang berhak menerima zakat, fuqara, masakin, dan lain-lainnya, minta doa saat mereka menerima zakat tersebut. Wallahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, karena ini perintah, maka ada ancaman. Di dalam surah At-Taubah juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaqbiduna adh-dhahaba wal fiddah, dan mereka orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang memiliki harta, baik emas, perak, kebun, ternak, dan lain sebagainya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tetapi mereka ini tidak mau menginfakkan, tidak mau mengeluarkan untuk zakat. Wala yunfiquha, tidak mau menginfakkan fi sabilillah, di jalan Allah, tidak mau membayar zakat. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita gembira ini kepada mereka, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi di sini disindir oleh Rasulullah, oleh Allah dengan bahasa gembira. Demikian juga sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa zakat fitrah ini maupun zakat mal, zakatul fitri tuhratul lisa'id, zakat fitrah ini tuhratan lisa'id, adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa minar rafasi wal lagwi, dari perkataan yang sia-sia dan perbuatan buruk. Jadi fungsi zakat fitrah ini pembersihan jiwa orang yang berpuasa. Wa tu'matul lil masakin, dan juga sebagai makanan orang miskin. Makanya kalau berdasarkan 3 mazhab, masalah zakat fitrah ini sebenarnya waktunya
tidak cukup 15 menit. Cuma waktu kita 15 menit. Apalagi yang nak dikaji zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah dan lain sebagainya. Jadi kenapa menurut mazhab baik itu Maliki, kemudian mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi itu zakat fitrah, ini khusus zakat fitrah. Beliau-beliau tiga mazhab tadi menetapkan zakat fitrah ini wajib pakai bahan makanan pokok, tidak boleh pakai duit. Dan ketentuannya so'an min tamrin. So'an ini satu ini 4 mud. 1 mud tahu Pak? Bu, 1 mud tahu? Bukan ngemut gombol. 1 mud, 1 tadah macam berdoa. Kalau posisi tangan kita berdoa seperti ini 1 mud. Nah, 1 so itu 4 mud. Menurut kesepakatan para ulama berdasarkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, berzakat fitrah wajib dengan bahan makanan pokok 4 mud. 4 mud ini kilogramnya kalau dikilokan 2,5 sampai 3 kilo. Terus macam mana kalau ada di antara kita ingin membayar zakat fitrah dengan uang? Ada satu mazhab yang membolehkan, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan berzakat fitrah dengan uang. Tetapi kalau kita mau berzakat dengan uang, itu timbangannya tidak mengikuti pendapat mazhab yang 3 tadi, baik itu Hambali, Maliki, Syafi'i, tidak mengikuti itu. Kalau timbangan 3 mazhab tadi 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau nak pakai uang, yang membolehkan uang itu mazhab Hanafi, maka kita ikuti timbangan mazhab Hanafi. Berapa timbangan mazhab Hanafi? 3,8 kilo. Jadi kalau diuangkan berapa? Anggaplah 4 kilo, 3,8 kilo. Kalau beras 20.000, kalau dikali 4 kilo berarti 80.000. Nah, kalau nak berzakat dengan uang, karena ini mazhab Hanafi, maka kita ikut timbangan mazhab Hanafi. 80.000 kalau nak dengan uang. Alasannya 3 mazhab tadi harus bahan makanan pokok, karena itu untuk Aidil Fitri. Fitri ini seakan dengan iftar, berbuka atau futur, sarapan pagi. Iftar itu dinamakan berbuka karena makanan yang pertama kali masuk, makanya nama iftar, futur dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau timbangan zakat mal sekilas kita apakan, kita gambarkan karena waktu kita terbatas. Zakat mal ini timbangannya dulu Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabat yang mempunyai uang 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar itu, 1 dinar itu 4,5 gram emas. Kali 20 berarti 85, Bu. 85 gram emas. Kalau ibu-ibu ada simpanan emas di dalam kasur 85 gram, nggak sampai masa haul dan nisabnya, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau ada emas, coba dicek Pak. Bapak, ibu-ibu ini kadang nyimpan emas dalam kasur, dalam bantal, supaya tak ketahuan ya. Nah, itu ada. Wajib dikeluarkan Bu. Manalah tahu ada simpanan yang tak ketahuan ya. Nah, ini 85 gram emas, kalau sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Demikian juga dengan uang. Kalau kita ada tabungan di bank, 1 gram itu anggap 1 juta. 1 juta kali 85 berarti 85 juta. Kalau ada tabungan kita duit 85 juta di bank dan sampai masa nisab dan haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan kalau gaji kira-kira dalam 1 tahun melebihi 85 juta, berapa gaji kita kira-kira per bulan tuh? 8,5 juta, 8 juta lebih lah, 8 juta kurang lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat mal tidak mesti di bulan Ramadan, boleh per bulan supaya tak berat. Kalau zakat fitrah wajib di dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah ini ada waktu jawaz, waktu boleh dan ada waktu wujud. Nanti pas malam takbiran
Kalau ada anak kita atau cucu kita melahirkan anak, maka wajib dizakati bayi, dibayarkan zakatnya. Bukan bayinya suruh bayar zakat, orang tuanya, Pak. Orang tuanya yang bayar zakat karena dia dikenakan waktu wujud. Waktu wajib zakat itu mulai dari malam takbiran sampai orang-orang keluar untuk sholat Idul Fitri, itu waktu wajib. Siapapun yang hadir di saat itu maka wajib zakat fitrah sekaligus walaupun bayi baru lahir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Nah, 15 menit belum? Belum? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi ya? Belum? Akhirnya kelewatan juga. Nah, kemudian ancaman kata Rasulullah SAW sebagaimana dari Ahnaf Ibnu Qais pernah mengatakan bahwa kuntu fi nafarin min Quraisy, bahwa Ahnaf ini pernah berkumpul di rombongan orang-orang Quraisy. Kemudian famarra Abu Dzar faqala, pada saat itu Abu Dzar lewat. Abu Dzar ini lewat sambil berkata, menyampaikan sabda baginda Rasulullah SAW, Basyiril kanzi, Basyiril kanzi, sampaikan berita gembira. Sampaikan berita gembira, kata Abu Dzar ini, kepada orang-orang yang mengumpulkan hartanya, yang tidak mau berinfak, yang tak mau membayar zakat. Sampaikan berita gembira. Jadi apa berita gembiranya? Bikayyin fi dhuhurihim yakhruju min junurihim, bahwa kelak mereka akan disulut dengan bara api neraka yang dimasukkan dari punggung, wa yakhruju min junurihim, dan dikeluarkan dari lambung. Itu berita gembiranya. Berita gembiranya berupa siksaan yang sangat pedih bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Wa bikayyin fi aqfaihim, dan mereka itu akan disundut mulai dari tengkuk, aqfaihim, dari tengkuk, yakhruju min jibahihim, dan keluar dari keningnya. Jadi dari tengkuk ditusukkan pakai bara api neraka itu keluar dari keningnya, tembus. Alhamdulillah min. Nah, inilah dahsyatnya ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, yang tak mau berinfak, baik itu zakat mal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Jangan zakat mal aja yang diperbesar. Zakat mal tahu? Nah, zakat mal ini banyak juga di bulan Ramadan ini. Zakat mal itu fungsinya menghabiskan duit lagi. Nah, kalau nak menghabiskan duit lagi, banyak-banyak zakat mal. Ya, Pak? Nah, kalau zakat mal ini membersihkan uang suami, membersihkan uang kita, membersihkan harta benda kita dari campuran-campuran harta yang haram atau syubhat yang tidak kita ketahui. Jadi intisarinya, marilah yang belum berzakat segera menunaikan zakat mumpung masih waktu jawas, sudah boleh ini. Karena zakat fitrah ini terakhirnya kata Rasulullah SAW, man addaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah. Kalau orang yang membayar zakat itu sebelum orang keluar sholat Idul Fitri, maka masih sah, zakatnya diterima karena itu di dalam kurun waktu wujud. Man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Kalau orang dibayar zakat setelah orang sholat Idul Fitri, maka zakatnya tidak diterima dan dinilai sebagai sedekah seperti biasa.